Masak bening kelor dan sambal terong ungu. Masya Allah, dua menu sederhana kayak gini aja udah bikin beres nasi. Cobain deh kalau nggak percaya. Pasti kalian ketagihan. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Kayaknya sih ini aku mulai tag video di sekitaran jam 2 siang. Yang mana di sini tuh emang udah jatahnya untuk minum kopi. Nah, sebenarnya aku tuh tim teh ya, say. Seperti yang kalian tahu, aku tuh paling suka minum teh ya. Cuman kalau udah di sekitaran jam 2 siang, jam 1 siang, jam 3 sore itu ya aku mending pilihnya itu minum kopi. Karena nggak tahu kenapa kalau udah di jam segitu tuh aku tuh sering banget sakit kepala, dan solusi terbaiknya dan yang paling manjur itu adalah minum kopi. Makanya di sini tuh walaupun aku nggak yang terlalu suka minum kopi, tapi minimal satu hari itu tuh aku pasti satu kali minum kopinya, say. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, aku tuh lagi ngapain ya kan? Udah pasti di sini tuh aku ngelap-lap di bagian perkomporan karena nggak tahu kenapa ya kan. Sekarang itu banyak banget bubuk yang jatuh-jatuh dari atasan sini nih. Salah satu sebabnya adalah karena untuk di bagian kayu untuk penyangga atap rumah ini tuh udah pada banyak yang keropos, banyak yang lapuk. Jadi di sini tuh kayak bolong-bolong mengeluarkan bubuk-bubuk serbuk kayak gitu tadi. Kayaknya sih ini tuh minta diganti. Cuman ya nanti-nanti lagi lah ya. Soalnya kalau sekarang kita belum punya duit. Kalian mau aku ceritain nggak tingkah kocaknya suami aku siang hari ini? Nah, ini salah satunya daun kelor. Mentang-mentang istri sama anak-anaknya ini tuh paling suka banget sama yang namanya daun kelor. Sampai-sampai diambilin daun kelor sebanyak ini. Pokoknya untuk perasaan aku hari ini tuh bener-bener kayak campur aduk banget ya. Entah ini tuh aku harus ngakak, harus ketawa lepas ya kan, atau bahkan kayak harus sedih soalnya kayak berasa dianggap kambing gak sih? Masa iya cara ngambil daun kelor sampai harus dipatahin tangkai besarnya? Kira-kira bapak mertua aku marah nggak ya? Ya, kalau aku sih berharapnya semoga aja enggak lah ya. Sebenarnya tadi tuh yang mau ngambil daun kelor ini tuh di tempatnya neneknya anak-anak itu tuh aku, say. Cuman karena posisinya ada suami di depan rumah, jadi suami bilang ya udah nanti aku aja. Kebetulan ini cuaca tuh lumayan panas loh. Ya udah, syukur alhamdulillah. Istri mana juga yang nggak mau dibantuin ya kan? Yang tadinya tuh kita harus berkeringat, ini jadi nggak keluar keringat. Ya, happy dong. Oke, daun kelornya ini tuh udah kelar aku patah-patahin dari tangkai besarnya tadi ya, biar kelihatannya kayak enak aja gitu loh dipandang mata. Sebenarnya kalau cara aku ngambil daun kelor tuh ya emang kayak gini, cuman karena berhubung hari ini tuh yang ngambil suami, jadi agak sedikit berbeda. Ini kita duduk lesehan aja di bawah ya kan, duduk ngedeprok kayak gini soalnya lebih sejuk, adem, ayem, apalagi sambil ditiup sama angin yang sepoi-sepoi. Makin nostalgia nggak tuh? Nah, ini untuk daun kelornya tadi udah kelar aku potekin semua ya kan. Walaupun tadi tuh kelihatannya banyak, tapi waktu udah dipotekin ini asli dikit banget. Belum lagi nanti waktu kita cemplungin ke dalam air panas ya kan. Makin meleot nggak tuh? Pokoknya jadinya dikit banget. Rupa-rupanya angin yang bertiup lumayan kenceng dan sejuk tadi itu pertanda mau turun hujan, say. Karena di sini untuk langit udah lumayan mendung, takutnya nanti tuh nggak keburu diangkatin lagi, alhasil basah semua. Jadi di sini tuh lebih baik aku angkatin duluan. Karena jujur aku tuh kalau udah fokus masak itu tuh kadang-kadang sampai lupa kalau misalkan di luar rumah itu tuh ada jemuran baju. Nah, tahu-taunya nanti kalau misalkan itu para baju-baju udah setengah basah ya kan, baru deh keinget dan baru diangkat. Nyesek nggak tuh? Gak tahu kenapa aku tuh sekarang kok banyak banget pelupanya. Pokoknya kadang-kadang aku tuh sampai marah-marah ke diri sendiri ya kan. Kadang-kadang aku juga nggak terima kenapa sekarang aku tuh jadi kayak gini. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin efek karena udah sering kayak beberapa kali lahiran gak sih? Serius, menurut perasaan aku semenjak aku tuh udah 3 kali melahirkan kayak gini, kayak badan aku tuh gampang banget capek kalau misalkan mengerjakan aktivitas rumah yang kayak terlalu berlebihan. Terus kayak gampang banget pelupanya. Udah gitu badan aku jadi pokoknya melar semelar-melarnya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa banget, namanya juga produk udah laku terjual ya kan. Jadi nggak usah galau-galau walaupun sekarang badan kita melar udah kayak karet kayak gini, toh dulunya kita juga pernah langsing ya kan. Pokoknya perjuangan kita untuk melahirkan sang buah hati itu tuh benar-benar nggak main-main ya, say. Terutama untuk bisa memberi gelar ayah, abi, papa, papi kepada suami kita. Nah, jadi untuk kalian sebutan bagi suami kalian apa tuh? Ada yang papa, papi, atau abi? Masya Allah, cantiknya loh bunga-bunga aku yang ada di belakang ini. Ya udah, nostalgianya udahan dulu ya, walaupun cuma sekedar elus-elus bunga daripada elus-elus muka suami orang ya kan, yang ada nanti bisa berabe lagi. Oke, karena rencananya hari ini tuh mau masak bening kelor, jadi di sini tuh supaya lebih enak banget ya kan. Jadi topping-toppingnya aku tambahin pakai gambas sama wortel juga. Terus untuk perbumbuannya di sini aku cuma pakai irisan bawang merah sama bawang putih aja. Karena airnya udah kelar aku rebus duluan dan udah
mendidih juga. Lanjut di sini tuh untuk perbawangannya jangan kelupaan kita masukin. Terus untuk sayuran yang keras-kerasnya terlebih dahulu di sini tuh aku masukin wortel. Nah, ini kita tutup sebentar ya biar dia cepat empuk. Kompor sebelah jangan kita kasih nganggur, mending kita hidupin terus kita pakai untuk ngegoreng-goreng si terong ungu kita tadi. Nah, ini aku pakai 1 bungkus ya, say. Jadi kalau untuk kompor 2 tungku kayak gini kita hidupin semua, kayaknya bakalan cepet banget selesainya kerjaan kita. Nah, ini kita silaturahmi lagi ke panci yang ada di sebelah kiri ya kan, karena berhubung di sini tuh untuk bagian perwortelannya udah lumayan empuk, jadi di sini langsung aja aku masukin pergambasannya tadi, masukin juga bumbu seasoning sesuai selera masing-masing. Terakhiran tinggal aku masukin daun kelor. Masya Allah, ini kelihatannya aja udah bikin ngiler ya kan. Oh ya, tadi juga aku tuh ada tambahin garam sama micin ya, saya cuman karena videonya kepotong jadi kayak nggak nampak gitu loh. Nah, ini satu menu udah selesai, lanjut kita geser ke menu yang kedua ya kan. Kebetulan untuk ngegoreng terongnya juga udah kelar. Lanjut di sini tuh aku mau bikin perbumbuannya dulu ya, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit aja. Udah kayak gini aja saya perbumbuannya. Minyaknya juga udah panas, jadi udah di sini tuh langsung aja kita gangsreng perbumbuan ya kan. Kita tumis-tumis aja dulu kayak gini. Kalau percabaannya udah lumayan layu, baru deh di sini tuh kita masukin bagian pertomatan yang udah kelar, kita iris-iris. Tambahin kaldu bubuk, micin, pokoknya sesuai selera masing-masing aja. Kalau kalian suka manis, ini boleh banget loh ditambahin gula. Cuman karena aku nggak suka yang manis-manis, jadi di sini aku selalu skip gula. Nah, alhamdulillah untuk semua menu kita hari ini tuh udah mateng. Ya udah, ini aku mau lanjut makan dulu ya kan, dan sampai ketemu lagi aja di vlog aku berikutnya. Bye bye.